Parah nih, gila kurang ajar banget di kumis-kumisin sama dijenggotin kayak gitu. Ini udah termasuk kategori pengerusakan aset. Baik banget kok Kak Eca. Ya udahlah yuk, pokoknya kita ke PRT dulu sekarang. Iya, Takutnya kesiangan keburu tutup lagi. minta Ini tolong dibawa ya aja. Kak Eca ya. Ini dibawa aja. Udah, kalian jaga rumah ya. Aku biar pergi ya. Iya Mi, hati-hati ya Mi. Kak Eca minta tolong ya Kak Eca ya. Ini adalah beberapa adegan sitkom Salon Rumah Puan yang diproduksi oleh Sanggar Suara. Sanggar Suara adalah sebuah perkumpulan yang fokus pada isu pendidikan, pemberdayaan, dan advokasi komunitas transpuan di Jabodetabek. Menurut Anggun Pradesya, seniman sekaligus aktivis transpuan yang turut terlibat di Sanggar Suara, pemilihan YouTube sebagai media penyebaran gagasan kawan-kawan transpuan bukanlah keputusan yang diambil tanpa sebab. Kalau di televisi sendiri belum pernah mencoba tampil di televisi karena mungkin memang bukan jalurnya ke sana, bukan arahnya ke sana, atau mungkin pintunya tidak terbuka karena memang aksesnya tertutup gitu. Aku pun juga banyak mendengar tentang kalau transpuan gitu ada larangan gitu ya tampil di media televisi, dan itu juga yang membuat aku akhirnya mencari alternatif media platform lain untuk mengembangkan bakatku dalam bidang berkesenian gitu ya. Sport One. Bisa dibilang, pembatasan ekspresi ragam gender di layar TV Indonesia adalah sesuatu yang baru. Pada era 80 dan 90-an, layar TV dan budaya pop Indonesia dipenuhi dengan beragam ekspresi gender non-biner. Menurut penulis sekaligus aktivis queer Nurdiansyah Dalijo alias Dian, sejarah budaya pop Indonesia sesungguhnya tak bisa dipisahkan dari orang-orang queer. Di masa lalu kalau mau dibandingin sama sekarang itu orang-orang queer tuh ada di banyak ruang. Katakanlah dulu tuh film-film kalau nggak ada orang-orang queer itu kayak kurang bumbu gitu, karena dianggap orang-orang queer itu juga kan memberi warna yang unik ya. Film Catatan Si Boy, ada tokoh Emon, bahkan ada filmnya sendiri tuh Catatan Si Emon yang didedikasikan buat Emon karena saking sosok si Emon itu juga punya kesan. Tapi ada juga Si Manis Jembatan Ancol yang kita tahu hantu-hantunya tuh ada juga gitu ya sosok-sosok queer. Ada Juwita misalnya. Film-film Dorce, film layar lebarnya itu yang sukses juga di pasaran, bahkan di televisi kita tahu dia punya talk show sendiri gitu dengan namanya dia yang sukses gitu. Seiring waktu, ekspresi ragam gender di layar TV Indonesia kian dibatasi. Pada 2016, Komisi Penyiaran Indonesia alias KPI menerbitkan surat edaran yang meminta agar lembaga penyiaran untuk tidak memberi ruang pada tayangan yang dianggap menampilkan praktik, perilaku, dan promosi LGBT. Menurut Bena Gerustia dari Remo TV, apa yang dilakukan KPI bertentangan dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS, di mana salah satu pasalnya mengatur tentang perlindungan terhadap orientasi seks dan identitas gender tertentu. Iya, P3SPS itu sebenarnya semangatnya adalah perlindungan ke teman-teman marginal, bahkan clearly menyebut bahwa ada perlindungan yang harus dilakukan terhadap orientasi seks dan ekspresi gender tertentu gitu ya gitu. Tapi ternyata praktiknya terutama KPI ya, terutama tidak pernah benar-benar melindungi, melakukan apa yang menjadi semangat P3SPS gitu. Mereka selalu memberikan sanksi administratif justru dengan dalih perlindungan moral dan perlindungan anak terutama. Apa yang dilakukan oleh KPI sebagai lembaga pengawas gitu ya juga dan regulator sangat berkebalikan dari apa yang semestinya mereka jalankan gitu ya. Komisi Penyiaran Indonesia itu kan ada kayak semacam acuan untuk melindungi kelompok rentan gitu ya, dan cuma yang harus digali lagi apakah saya sebagai transpuan tuh masuk dalam kelompok rentan di pola pikir mereka. Seharusnya sih seperti yang kita pahami bersama ya,
transpuan itu masuk dalam kelompok rentan gitu, rentan dibully, rentan dimarginalisasi, rentan mendapatkan diskriminasi, rentan mendapatkan kekerasan. Anggun menilai regulasi yang saat ini diberlakukan tak lepas dari stigma yang dilekatkan secara semena-mena. Selama ini publik menganggap bahwa keragaman dan ekspresi gender adalah sesuatu yang menular sehingga harus dihindari. Itu kan termasuk stigma ya, stigma yang menyatakan bahwa transgender itu menular, padahal kenyataannya tidak, ya kan? Seperti saat ini mungkin Rani sering bercengkrama dengan teman-teman transgender, mas kameramennya juga sering bercengkrama dan bersosialisasi dengan teman-teman transgender, tapi kalian tidak transgender kan gitu loh. Jadi itu kesalahpahaman yang harusnya tuh udah tidak tereduksi lagi, makanya kesalahpahaman itu. Nah, jadinya dikaitkan dengan ini tuh melanggar norma kesopanan, norma kesusilaan gitu. Seringkali tuh sulit membedakan mana yang identitas dan mana perilaku. Ini identitas transpuan gitu. Ya perilakunya ada yang perilakunya transpuannya baik, ada perilakunya mungkin yang tidak baik gitu. Itu harus dipisahkan gitu. Apa yang terjadi saat ini tak bisa dilepaskan dari dinamika politik Indonesia pasca 1998. Menurut Dian, di zaman dulu ekspresi orang-orang queer di layar TV tak begitu dianggap penting. Namun, kondisi saat ini sudah berbeda. Ini ruang pergulatan. Pasca 98 kita tahu gitu, pasca reformasi nggak ada masalah dengan hal-hal terkait dengan itu. Karena kehadiran orang-orang queer tidak dianggap dalam tanda kutip mengancam. Tapi kita tahu gerakan konservatif juga semakin meningkat gitu pasca 98 dan juga pasca pemilu 2014 ya, di mana ada isu pengkambing hitaman LGBT terutama oleh kalangan pejabat ataupun politisi gitu. Jadi kalau mereka ngomongin hal-hal terkait dengan anti LGBT langsung populer, langsung jadi media darling gitu kan. Kita perlu kita akui gitu bahwa semakin tahun kesini kita semakin konservatif secara nilai-nilai agama, dan mereka orang-orang yang memegang power adalah mereka-mereka yang nilai-nilainya juga konservatif gitu, dan mereka imposing banyak regulasi yang memang merepresi ekspresi-ekspresi gender tertentu. Makanya no wonder kalau memang kita udah nggak bisa ngelihat tokoh-tokoh representatif itu di TV kita gitu hari-hari ini. Menurut Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, pembatasan terhadap ekspresi ragam gender di layar TV ini menutup kesempatan kawan-kawan queer untuk mendapatkan ruang kerja yang layak. Prinsip-prinsip HAM itu kan salah satunya adalah universalitas, kemudian non-diskriminasi gitu. Jadi mestinya kebijakan yang dibuat, apalagi dalam konteks kasus ini kan Komisi Penyiaran Indonesia itu bagian dari lembaga negara, ya mesti selaras juga dengan hak asasi gitu. Tidak boleh mengeluarkan satu kebijakan yang itu tidak selaras dengan hak asasi atau berpotensi melahirkan atau menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka itu satu tentu punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Kalau itu merupakan bagian dari pekerjaan, sementara mereka kemudian punya hambatan, punya tantangan untuk bisa bekerja dengan baik gitu ya, karena kebijakan misalnya masih ada yang diskriminatif gitu ya, kebijakan di level mana seperti yang saya sampaikan juga mesti dilihat dulu gitu. Tentu akan berdampak gitu pada kesejahteraan ya. Tidak boleh ada kebijakan yang dibuat yang itu berpotensi melahirkan diskriminasi untuk kelompok ragam gender di dunia kerja, termasuk di dalam industri pertelevisian gitu. Sehingga jika ada kebijakan itu ya maka perlu direview gitu ya, perlu dikaji untuk dirubah. Ya itu pelanggaran hak orang untuk bekerja ya. Pelanggaran hak orang untuk punya akses ekonomi, mata pencaharian. Ya aku pikir dari situasi sekarang itu tetap tentu aja perlu diperjuangin ya, biar bagaimanapun, karena televisi masih jadi industri yang juga nggak lepas dari keseharian kita. Ya paling terakhir apa harapan
terhadap pemerintah maupun perusahaan industri televisi gitu agar bisa memberikan kerja yang layak terhadap teman-teman queer. Ini sebenarnya yang juga bikin ngeri ya, ketika ada orang queer kayak aku ditanya soal harapan, terus ada keheningan dan bingung. Kayak sebegitu desperate-nya gitu ya. Mungkin ini kali ya, aku berharap pemerintah ataupun instansi terkait gitu mengkaji ulang tentang konsep pemahaman norma kesusilaan dan norma kesopanan itu gitu loh. Bahwa transpuan adalah identitas gender, ragam gender. Dia bisa saja, mungkin bisa aja ada teman-teman transpuan yang perilakunya itu melanggar kesopanan dan kesusilaan menurut society kita, menurut kerangka pikir pemerintah. Tapi kan ini tuh identitas ya, identitas gendernya itu sebagai transpuan tuh menurutku bukanlah sebuah norma melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan ya gitu loh. Aku kurang sopan apa lagi gitu loh ketika ditanya, ketika membawa diri gitu loh. Jadi itu kesalahpahaman itu aku berharap sih semoga makin kesini tereduksi, tergerus dan hilang gitu. Ya apa sih yang ditakutin dari orang-orang queer untuk bisa tampil dan menghidupi dirinya dia sendiri gitu katakanlah ya. Bahkan kadang orang-orang queer juga bekerja bisa menghidupi keluarganya dia karena kita juga punya keluarga gitu. Jadi bayangkan itu aja ruangnya udah terbatas, masa mau dibatasin lagi? Dan ya fokus aja pada bagaimana kita membangun kebijakan, praktik sama ruang yang juga anti diskriminasi gitu. Nggak usah lah ada pembatasan yang nggak penting gitu berdasarkan ekspresi gender sama orientasi seksual tertentu gitu, kayak lakukan aja tanggung jawab yang lebih penting gitu ya, regulasi ruang digital kita atau TV kita lebih baik gitu supaya isi TV kita terutama bisa lebih beragam, bukan hanya beragam dari segi ekspresi tapi juga informasi, karena banyak orang yang juga nggak terwakilkan gitu di media kita, tapi media KPI atau regulator di media justru malah memilih sibuk untuk ngurusin seks orang, ekspresi gender orang gitu sih. Rindu banget stasiun televisi itu bisa lagi kayak yang tahun-tahun terdahulu gitu loh, tanpa ada kekhawatiran yang berlebih seperti itu.